Ketua Umum PSSI Erick Thohir lakukan pertemuan mendadak dengan Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia. Pertemuan tersebut jadi yang perdana usai Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Pertemuan keduanya dikonfirmasi dari akun Instagram pribadi milik Erick Thohir. Erick Thohir mengaku senang dengan pertemuannya dengan pelatih 53 tahun tersebut. Senang bisa kembali bertemu coach Shin Tae-yong yang sudah sehat dan siap kembali bekerja, ujar Erick Thohir. Pertemuan keduanya membahas soal persiapan timnas Indonesia untuk turnamen terdekat. Pada agenda terdekat nanti, timnas Indonesia bakal bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami membahas persiapan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir. Pembahasan keduanya tak hanya berhenti sampai di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga membahas persiapan timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024 dan SEA Games 2025. Turnamen tersebut bakal digelar pada November-Desember 2024 mendatang. Ajang ASEAN Cup 2024 bakal jadi pemanasan sebelum Garuda Muda tampil di SEA Games 2025. Garuda Muda berambisi mempertahankan medali emas yang didapatkan pada edisi 2023 lalu. Sementara itu, Shin Tae-yong mengaku senang dengan pertemuan tersebut. Dirinya berharap bahwa pertemuan tersebut jadi momentum untuk mewujudkan sepak bola Indonesia bisa naik kelas. Sempat hilang karena tak dapat restu dari orang tua, nama Kevin Dix muncul kembali pada peredaran calon pemain naturalisasi berdarah Indonesia. Nama Kevin Dix memang sempat menjadi kandidat kuat di naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2022 lalu. Namun sampai bergantinya tahun, Kevin Dix tak kunjung menyerahkan berkas naturalisasi. Kabarnya sang pemain tak direstui orang tua untuk menjadi WNI. Akan tetapi baru-baru ini nama Kevin Dix kembali muncul di permukaan publik sepak bola Indonesia untuk melanjutkan proses naturalisasi. Hal itu tidak lepas dari meningkatnya performa skuad Garuda, serta hadirnya sejumlah pemain keturunan berkualitas yang bersedia menjadi WNI. Sejak gelaran Piala Asia 2023 hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia selalu menjadi sorotan dunia. Bagaimana tidak, hanya dalam sekejap timnas Indonesia mampu menampilkan peningkatan performa hingga naik 8 peringkat pada FIFA Matchday Maret 2024. Pada Piala Asia 2023, skuad asuhan Shin Tae-yong mampu membuat kejutan hingga lolos ke babak 16 besar. Atas dasar itu, Kevin Dix sepertinya mulai kembali tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi dalam skuad Garuda terdapat sejumlah nama pemain top seperti Ragnar Oratmangun, Tom Hei, Jay Ijes, hingga Maarten Paes. Selain itu, peluang Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia juga sangat terbuka setelah pemain FC Copenhagen itu sudah hampir tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan timnas Belanda. Pemain naturalisasi Indonesia, Maarten Paes, secara resmi menjalani sidang CAS. Sidang dilaksanakan pada Kamis per hari ini. Sidang tersebut dilaksanakan sebagai jalan terakhir bagi Paes untuk betul-betul memperkuat tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kendati telah pengambilan sumpah, namun Paes terbentur aturan FIFA terkait dengan larangan pemain bola pindah kewarganegaraan jika telah bermain di timnas pada usia 21 tahun. Maarten Paes sendiri telah memperkuat timnas Belanda U21 tahun pada 2020 lalu, sehingga dirinya harus melalui proses sidang. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa dirinya telah mendapat konfirmasi bahwa Paes akan menjalani sidang di CAS pada Kamis hari ini. Kami berharap bisa memenangkan karena memang sidang akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2024. Kemudian untuk hasilnya akan keluar pada 15 Agustus 2024, katanya. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa dirinya secara teknis tidak mengetahui jadwal pelaksanaan sidang CAS. Kalau untuk jadwal sidang tentu Pak Yunus yang lebih tahu. Saya sementara masih meneliti hasil antara CS dengan FIFA. Lanjutnya, Stefano Lillipali langsung menunjukkan kualitas sebagai salah satu striker lokal tertajam di Indonesia.
Pemain berusia 34 itu turut menyumbang 1 gol saat Borneo FC menang 3-1 atas tuan rumah Semen Padang dalam pekan perdana BRI Liga 1. Uniknya, performa ciamik itu dilihat asisten pelatih Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun. Yeom Ki-hun sendiri merupakan asisten baru Shin Tae-yong yang ditugaskan untuk mengasah lini depan Timnas Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya mencetak gol pembuka kemenangan, mantan pemain Bali United itu turut menyumbang 1 assist. Langsung meledak di pekan pembuka menjadi modal kuat Stefano Lillipali untuk kembali mendapat tempat di Timnas Indonesia. Apalagi jika berkaca statistik musim lalu, Vano, sapaan akrabnya, sukses mencetak 11 gol dan 15 assist dari 35 pertandingan. Usai pertandingan, Stefano Lillipali mengaku siap jika tenaganya dibutuhkan Timnas Indonesia. Meski demikian, dirinya fokus untuk Borneo FC terlebih dulu. Saya fokus untuk Borneo FC, tetapi buat Timnas Indonesia saya selalu siap. Dipanggil atau tidak dipanggil ke Timnas Indonesia, saya bangga, kata Lillipali. Sedang menjadi perbincangan utama adalah keputusan Jairo Riedewald, gelandang Crystal Palace, yang kini menyatakan kesiapannya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Informasi ini diungkapkan melalui komunikasi antara ex-exco PSSI Hassani Abdul Ghani dan saudara dekat Jairo. Menariknya, kunjungan Jairo Riedewald ke Indonesia terekam dalam kanal YouTube resmi Ajax Amsterdam. Dalam rekaman tersebut, Jairo menyempatkan diri untuk bertemu dengan saudaranya yang hadir sebagai tamu kehormatan. Tamu yang dimaksud adalah Ronnie Marcus, saudara sepupu yang berasal dari pihak nenek Jairo. Ronnie Marcus adalah kerabat sepupu dari pihak nenek saya. Saya baru saja diberitahu bahwa ada seorang tamu yang menunggu di bawah, sangat menggembirakan mengetahui bahwa dia adalah saudara kandung saya. Tentu saja, saya merasa sangat senang bisa bertemu dengannya, ujar Jairo Riedewald. Pemain yang kini memperkuat Crystal Palace ini berdiskusi lebih lanjut tentang asal-usul darah Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Ajax, Jairo memaparkan bagaimana budaya Indonesia masih dijaga dan dilestarikan oleh keluarganya. Nenek Jairo yang berasal dari Indonesia menjadi bagian penting dalam merawat warisan tersebut, sering bertemu dengan saudara-saudaranya yang masih mempertahankan garis keturunan Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, diketahui mengikuti akun Instagram penyerang FC Utrecht, Ole Romeni. Dari 501 akun yang di-follow Erick Thohir, 1 diantaranya adalah akun Ole Romeni. Apakah ini pertanda penyerang 24 tahun ini segera memperkuat Timnas Indonesia? Sejak Februari 2024, nama Ole Romeni memang dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Rumor itu muncul setelah akun Football Indonesia membuka ke publik bahwa penyerang yang mencetak 11 gol di Liga 1 Belanda 2022-2023 ini memiliki darah Indonesia. Tak lama setelah rumor di atas muncul, Ole Romeni mengaku telah dihubungi PSSI, dalam hal ini Erick Thohir. Penyerang yang dikenal lincah dan pintar mencari posisi ini mengaku sudah diajak Erick Thohir untuk gabung Timnas Indonesia. Saat itu, penyerang berambut pirang ini mengaku masih harus memikirkannya secara benar. Beberapa bulan setelah membuat pernyataan di atas, Ole Romeni diajak WNI yang berada di Belanda untuk gabung skuad Garuda. Ia mengaku masih mempertimbangkannya, namun sudah ke arah yang lebih baik. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romeni. Pernyataan di atas memunculkan spekulasi bahwa Ole Romeni bisa saja hadir ke Indonesia pada FIFA Matchday September 2024. Ia bisa saja bersalaman dengan Erick Thohir untuk kemudian menjalani proses naturalisasi. Jika semuanya lancar, Ole Romeni paling cepat memperkuat Timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 11 September 2024 dini hari WIB.